والفتح والرسوخ والمنضبط الناس وصلاح الجسد والروح إلى حضرة المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين رضي الله. وحاصل الدليل jeung ari hasilna dalil atau kesimpulan dalil eta antakula yen ngucap anjeun laukana kana lapat laukana lamun bukti sa Allahu Gusti Allah eta ghairu qadimin henteu anu kidam lakana tangtu bukti Allah eta hadisan anu anyar walau kana jeung lamun bukti Allah hadisan eta anu anyar laftaqara yakin narima butuh Allah ila muhditsin kanu nganyarkeun bayal jamu maka mesti naon ad-dauru daur awit tasalsul atawa tasalsul wa kullun jeung ari saban-saban nu saiji minhu matina daur awit tasalsul eta muhalun mustahil eta muhalun anu mustahil. Pama maka ari perkara ada nu ngadatangkeun ma ilaihi kana itu kullun atawa daur jeung tasalsul huwa ari itu ma'adda wa huwa jeung ari ma'adda ilaihi eta hudutsuhu anyarna Allah Ta'ala bari malur Allah eta muhalun mustahil. Fathabata maka tumatep naon kidamuhu kidamna Allah wa huwa jeung ari sabata kidamu atau thubutu kidamihi eta al matlubu anu disupri. Wa idza sabata jeung di mana-mana tumatep naon kidamuhu kidamna Allah istahala maka mustahil alaihi ka Allah naon al hudutsu anya alladzi anu huwa anu ari ladzi eta biddun nidami lalawanan tidak sok baca.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa hasilud dalili jeung ari kasimpulan dalil. Dalil daripada sifat qidam. Qidam artinya terdahulu atau heubeul. Maka barang heubeul, barang terdahulu terbagi menjadi 3 kelompok. Ada qidam zamani, qidam idhofi, qidam hakiki. Qidam zamani terdahulunya disertai, diiringi dengan waktu, dengan zaman. Cara surga, neraka, langit. Jadi surga, langit, neraka barang terdahulu, cuman terkurung dengan waktu, dengan zaman. 2, qidam idhofi, cara dahulunya kakek ya, disandarkan dengan dahulunya uyut atau dahulunya bapak. Ya, qidamna bapak disandarkan kepada anak. Qidamnya aki disandarkan ke bapak. Qidamnya uyut disandarkan ke aki. Katilu, qidam hakiki. Bahwa qidam hakiki terdahulunya tidak terkurung dengan waktu dan juga tidak disandarkan kepada yang lain. Contoh zat Allah dan sifat-sifat Allah. Jadi zat Allah mah di azalina tos aya, sudah ada. Sebelum ada waktu, sebelum ada zaman, sebelum bima la yazal, Allah mah sudah ada dan adanya terdahulu. Tidak terkurung dengan zaman, tidak disandarkan kepada apapun. Zat Allah dan sifat-sifat Allah. Wa hasilu dalili an taqula law kana Allahu ghaira qadimin. Jikalau kamu mengucapkan law kana Allahu ghaira qadimin, jikalau bukti Allah tidak qidam, tidak terdahulu, lakana maka bukti Allah hadisan itu baru. Dan tidak ada antara qadim dan hadis. Kalau tidak qadim berarti hadis. Kalau tidak qidam berarti hudud. Nah, jadi teu aya tengah-tengah antara qidam jeung hudud, antara qadim jeung hadis. Berarti. Nah, jadi lamun Allah teu qidam berarti Allah hudud. Lamun Allah teu qadim berarti Allah hadis. Ya. Lamun Allah teu naon? Qadim berarti Allah hadis. Lamun Allah hadis berarti henteu qadim. Lamun Allah qadim berarti henteu hadis. Ya, salah satu di antara dua. Lamun teu qadim berarti hadis. Lamun teu hadis berarti qadim. Teu aya tengah-tengah antara qadim jeung hadis. Qadim
tidak ada awal hadis, ada awal, ada pertamanya, ada mimitina. Arti annahu law kana ghaira qadimin lakana haditsan. Latihan ya, sebab tidak ada tengah-tengah antara qadim dan hadis. Jikalau Allah tidak qadim, lakana hadisan, maka bukti Allah itu hadis. Hadis tenon anyar, anyar itu ada permulaannya. Walau kana hadisan, dan jikalau Allah itu baru, lataqara ila mudithin, yakin butuh Allah kepada yang membarukan, kepada yang menjadikan, kepada yang membuat. Karena setiap barang yang baru pasti ada yang membuat. Gitu. Tidak mungkin ada barang yang baru yang ada permulaannya dengan sendirinya. Contoh seperti bangunan. Ini bangunan tadinya tidak ada, kemudian ada, dari tidak ada menjadi ada, pasti adanya, ada yang menjadikan, ada yang membuat. Tidak mungkin ini bangunan adanya dengan sendirinya. La yasihu, tidak sah adanya bangunan dengan sendirinya tanpa ada yang membuat, mustahil. La yasihu, la yuta'aqalu, tidak bisa dimengerti dengan akal. Jadi jikalau Allah itu baru, Allah ada permulaannya, pasti Allah butuh kepada yang membuat, yang menjadikan, yang membarukan. Maka di mana Allah membutuhkan kepada yang menjadikan, yang membuat, yang membarukan, fayalzamu, maka pasti terjadi ad-dauru, daur awit tasalsul. Naon tah daur? Daur teh. Ya. Wa huwa tawaqqufu syai'in ala syai'in akhara tawaqqafa alaihi. Butuhnya sesuatu atas sesuatu yang lain. Butuhnya Allah kepada yang menjadikan, tawaqqafa, yang membutuhkan itu, yang menjadikan Allah alaihi, kepada Allah. Jadi Allah butuh kepada yang menjadikan, dan yang menjadikan butuh kepada Allah. Jadi kalau ada Tuhan selain Allah, Allah dijadikan oleh Tuhan selain Allah. Ada Tuhan A, ada Tuhan B. Tuhan A butuh kepada Tuhan B, Tuhan B butuh kepada Tuhan A, maka mustahil. Itu yang disebut daur. Kenapa mustahil? Karena mustahil ada Tuhan yang lemah. Tuhan A butuh kepada Tuhan B, berarti menunjukkan Tuhan A lemah, makanya butuh kepada Tuhan B. Tuhan B butuh kepada Tuhan A, berarti Tuhan B butuh kepada A, menunjukkan lemah. Kiraku ada Tuhan lemah. Kalau Tuhan A ada permulaannya, maka Tuhan B pun ada permulaannya. Itu udah pasti. Udah pasti. Karena setiap yang lemah itu ada yang menjadikan. Ada yang menjadikan.
Kalau Tuhan A lemah, Tuhan B lemah, mustahil. Masa ada Tuhan lemah? Tuhan A dibuat oleh Tuhan B, berarti Tuhan B pasti ada yang buat. Ibarat telur dari ayam, ayam dari telur. Nanti mana yang pertama dan mana yang terakhir. Sedangkan itu mustahil. Kalau telur dari ayam, oh berarti telur dari ayam. Berarti telur baru, ayam terdahulu. Ternyata ayam dari telur, oh berarti ayam teh ada permulaannya. Bagaimana kalau misalnya Tuhan A dibuat dari Tuhan B? Tuhan B bukan dari Tuhan A, tapi dari Tuhan C. Nanti timbul namanya tasalsul. Naon tasalsul? Tuh, memena ayat wa huwa tatabu'ul asya'i wahidan ba'da wahidin ila ma la nihayata lahu. Berturut-turutnya sesuatu dari satu setelah satu, ilama la nihayata lahu, sampai tidak ada akhirnya, ujungnya. Bagaimana kalau ada ujungnya? Tadi bakal daur. Seperti manusia, ya, orang dari bapak dari aki dari terus ujung-ujungnya Nabi Adam dan Siti Hawa. Nabi Adam dari mana? Dari Allah. Tapi yang jelas Nabi Adam ada permulaannya. Berarti kalau seandainya Tuhan seperti manusia, berarti Tuhan itu ada permulaannya. Dan tidak pantas Tuhan jikalau ada permulaannya. Artinya hadis hudud. Makanya mustahil kalau Allah itu hudud. Itu mustahil. Sebab bakal timbul daur atau tasalsul. Sedangkan daur tasalsul wa kullun minhuma muhalun, dan setiap sesuatu dari daur tasalsul muhalun, itu mustahil. Fama ada ilaihi huwa hudutsu ta'ala muhalun, maka jikalau terjadi itu kullun minhuma, setiap sesuatu dari daur tasalsul, maka wa huwa Allah itu hudutsuhu ta'ala baru, sedangkan Allah itu baru muhalun, mustahil. Di mana Allah mustahil baru, fathabata, maka tetap qidamuhu, qidamnya Allah, wa huwa, dan adapun thubutu qidamihi al matlub, itulah yang dituntut. Wa idza sabata qidamuhu, dan di mana tetap qidamnya Allah, maka istahala alaihi hudus, mustahil Allah itu baru, yang mana hudus itu alladzi huwa diddul qidam, lawannya sifat qidam. Jadi dalil sifat qidam, nah tadi jikalau Allah butuh kepada yang membarukan, menjadikan, membuat, maka Allah itu baru. Maka di mana Allah itu baru, maka bakal timbul daur dan tasalsul. Jikalau timbul daur dan tasalsul, maka mustahil. Dikarenakan mustahil daur tasalsul, maka bukti Allah tidak baru. Di mana Allah tidak baru, berarti Allah qidam, dan qidam itu lawannya hudus, lawannya baru. Baca bareng.